Pagi itu, desa Kana terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik ketika suara langkah kaki sudah terdengar di jalan-jalan sempit yang berlapis debu halus. Udara masih sejuk, namun ada getaran kegembiraan yang terasa di setiap sudut desa. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari pernikahan. Kana bukanlah desa besar. Rumah-rumahnya sederhana, terbuat dari batu kapur berwarna pucat dengan atap datar. Pohon-pohon zaitun berdiri berjajar di pinggiran ladang, seolah menjadi saksi bisu kehidupan yang berjalan lambat namun penuh makna. Namun pagi itu, Kana berubah. Pintu-pintu rumah terbuka lebih lebar. Perempuan-perempuan keluar membawa kendi air, kain-kain terbaik digantung di depan rumah, dan para lelaki berkumpul sambil berbincang dengan wajah berseri. Di sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari pusat desa, persiapan berlangsung dengan penuh kesibukan. Rumah itu milik keluarga mempelai laki-laki. Halamannya telah dibersihkan sejak kemarin. Bangku-bangku kayu disusun rapi, lampu-lampu minyak digantung di balok-balok kayu, dan kain-kain berwarna hangat dipasang untuk memberi naungan dari terik matahari siang nanti. Di dapur belakang, aroma roti segar bercampur dengan bau rempah-rempah. Perempuan-perempuan desa bekerja bahu-membahu. Tangan mereka cekatan, suara mereka riuh namun penuh tawa. Tidak ada yang ingin mengecewakan keluarga mempelai. Pernikahan bukan hanya urusan dua orang, tetapi kehormatan satu keluarga, bahkan satu desa. Mempelai laki-laki sendiri tampak mondar-mandir di halaman dengan wajah campur aduk antara gugup dan bahagia. Jubahnya masih sederhana, namun matanya berbinar. Hari ini, ia akan membawa seorang perempuan ke dalam hidupnya, membangun rumah tangga, dan menjadi kepala keluarga. Para tetua desa beberapa kali menepuk pundaknya, memberi nasihat singkat, sementara teman-temannya menggoda dengan tawa lepas. Di sisi lain desa, kabar tentang pesta pernikahan itu juga telah menyebar. Undangan telah disampaikan dari mulut ke mulut, sebuah kebiasaan yang lazim di Kana. Setiap tamu adalah bagian dari sukacita itu, dan kehadiran mereka dianggap sebagai berkat. Di antara para tamu yang diundang, ada seorang perempuan yang dikenal banyak orang, Maria. Ia bukan orang kaya, bukan pula bangsawan, tetapi kehadirannya selalu membawa ketenangan. Wajahnya lembut, sorot matanya teduh, dan tutur katanya penuh kebijaksanaan. Ia memiliki hubungan dekat dengan keluarga mempelai, entah sebagai kerabat jauh atau sahabat lama. Tak seorang pun mempermasalahkan itu. Yang jelas, kehadiran Maria dianggap sebagai kehormatan. Maria tidak datang sendirian. Bersamanya hadir Yesus, putranya, serta beberapa orang yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Mereka bukan rombongan besar, tetapi cukup menarik perhatian. Beberapa penduduk Kana mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu dari Nazaret. Mereka ingat masa kecilnya, ingat bagaimana ia dulu membantu Yusuf di bengkel kayu dan bagaimana Maria membesarkannya dengan penuh kesabaran. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Yesus bukan lagi sekedar anak tukang kayu. Kabar tentangnya mulai terdengar di desa-desa sekitar. Ada yang berkata ia mengajar dengan kuasa. Ada yang berkata kata-katanya menusuk hati dan mengubah hidup. Dan ada pula yang hanya diam, mengamati dengan rasa ingin tahu yang besar. Ketika Yesus dan para muridnya memasuki desa, beberapa orang berhenti dari pekerjaan mereka. Anak-anak memandang dengan mata penuh rasa ingin tahu. Para tetua mengangguk sopan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penyambutan berlebihan, tetapi ada rasa hormat yang tumbuh perlahan. Maria berjalan di depan, menyapa orang-orang yang dikenalnya. Senyumnya tulus, dan setiap sapaan terasa hangat. Ia berhenti sejenak untuk berbincang dengan seorang perempuan tua, lalu melanjutkan langkahnya menuju rumah pesta. Yesus berjalan di sampingnya, wajahnya tenang, langkahnya mantap. Ia memperhatikan sekeliling, melihat kesibukan, kegembiraan,
dan harapan yang memenuhi desa kecil itu. Para murid mengikuti di belakang. Mereka masih baru dalam perjalanan ini. Sebagian dari mereka belum sepenuhnya memahami siapa guru mereka. Tetapi mereka tahu satu hal, berada dekat dengan Yesus selalu membawa rasa damai yang aneh namun menenangkan. Ketika rombongan itu tiba di rumah mempelai, tuan rumah segera menyambut mereka. Ia menunduk hormat kepada Maria dan Yesus, wajahnya berseri-seri. "Kami bersyukur atas kehadiran kalian," katanya dengan suara penuh hormat. "Pesta ini akan lebih lengkap dengan kalian di sini." Yesus mengangguk pelan. "Terima kasih atas undangannya," jawabnya singkat namun penuh kehangatan. Para pelayan segera bergerak, menyediakan tempat duduk bagi para tamu. Air dibawakan untuk membasuh tangan dan roti mulai dibagikan. Musik sederhana mulai terdengar, dimainkan dengan seruling dan kecapi. Suasana pesta perlahan hidup. Hari beranjak siang, matahari mulai meninggi, tetapi tenda-tenda kain memberikan keteduhan. Tawa terdengar di mana-mana. Para tamu berbincang, mengenang masa lalu, dan mendoakan masa depan pasangan muda itu. Anak-anak berlari di antara bangku-bangku, sementara para ibu sesekali menegur mereka dengan senyum. Yesus duduk bersama para murid. Ia tidak menjadi pusat perhatian, tidak berdiri di depan memberi pengajaran. Ia hadir sebagai tamu, sebagai bagian dari sukacita sederhana sebuah pernikahan desa. Namun keberadaannya terasa. Beberapa orang mencuri pandang, mencoba menangkap ekspresi wajahnya seolah berharap melihat sesuatu yang istimewa. Maria duduk tidak jauh darinya. Matanya mengamati jalannya pesta dengan seksama. Ia melihat para pelayan yang bekerja tanpa henti, tuan pesta yang sesekali menghitung persediaan, dan keluarga mempelai yang ingin memastikan semuanya berjalan sempurna. Maria tahu betapa pentingnya hari ini bagi mereka. Di dapur belakang, para pelayan bekerja semakin cepat. Kendi-kendi anggur dikeluarkan satu persatu. Gelas-gelas diisi, dibagikan, lalu diisi kembali. Anggur mengalir sebagai lambang sukacita, tanda bahwa pesta ini adalah perayaan besar. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik tawa dan musik, ada sesuatu yang perlahan mulai menipis. Sesuatu yang jika benar-benar habis, bisa mengubah sukacita menjadi rasa malu. Namun untuk saat ini, pesta masih berjalan. Musik masih berbunyi. Tawa masih pecah di udara kana. Yesus menatap sekeliling sekali lagi. Ia melihat wajah-wajah yang bersukacita, harapan yang sedang dirayakan, dan kehidupan manusia yang rapuh namun indah. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan dikenang bukan hanya sebagai hari pernikahan, tetapi sebagai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk saat ini, Kana masih tenggelam dalam kegembiraan, dan cerita baru saja dimulai. Di balik tenda-tenda kain yang bergoyang lembut tertiup angin siang, ada sebuah ruang yang jarang diperhatikan para tamu, dapur belakang. Di sanalah denyut sesungguhnya dari pesta pernikahan itu berdegup. Bukan musik, bukan tawa, melainkan langkah cepat, tangan yang terus bergerak, dan wajah-wajah yang berusaha tetap tenang meski lelah mulai terasa. Beberapa jam telah berlalu sejak pesta dimulai. Para tamu terus berdatangan. Setiap kali seorang tamu baru tiba, seorang pelayan menyambut dengan senyum, menawarkan air, roti, dan anggur. Dan setiap kali gelas diangkat untuk bersulang, anggur kembali mengalir. Terlalu banyak yang mengalir. Di sudut dapur, 6 tempayan batu besar berdiri berjajar. Tempayan-tempayan itu biasa digunakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Batu-batunya tebal, dingin, dan kokoh.
Biasanya tempayan-tempayan itu diisi air bersih, siap digunakan kapan saja. Hari ini mereka masih kosong, berdiri diam seolah tidak ikut terlibat dalam hiruk-pikuk pesta. Yang justru menjadi pusat perhatian adalah deretan kendi anggur. Sejak pagi, kendi-kendi itu dikeluarkan satu persatu. Awalnya masih banyak, para pelayan bekerja dengan santai, bahkan sempat bercanda. Tetapi kini suasana mulai berubah. Seorang pelayan muda, wajahnya masih dipenuhi keringat, mengangkat kendi terakhir dari rak kayu. Ia mengguncangnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengguncangnya lagi, lebih keras, masih kosong. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke seorang pelayan lain yang lebih tua. "Apakah masih ada di gudang?" tanyanya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Pelayan tua itu berhenti sejenak dari pekerjaannya. Ia menyeka keningnya, lalu menggeleng pelan. "Itu kendi terakhir," jawabnya lirih. Wajah pelayan muda itu pucat. Ia menelan ludah. "Tapi, tamu masih banyak. Musik belum berhenti." Pelayan tua itu tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke arah tuan pesta yang berdiri di dekat pintu dapur sambil mengamati jalannya pelayanan. Wajahnya penuh perhatian, namun juga mulai menunjukkan kelelahan. "Pergi," kata pelayan tua itu. "Akhirnya, beritahu tuan pesta, sekarang." Langkah pelayan muda itu terasa berat. Setiap langkah seolah membawa beban yang semakin besar. Ia tahu apa artinya kehabisan anggur. Ini bukan sekedar minuman. Di Kana, anggur adalah simbol sukacita, tanda bahwa tuan rumah menghormati para tamunya. Kehabisan anggur di tengah pesta adalah aib besar, cerita yang akan diingat orang selama bertahun-tahun. Ia mendekati tuan pesta dan berbisik di telinganya. Kata-katanya singkat, namun dampaknya langsung terlihat. Wajah tuan pesta berubah, senyumnya memudar, matanya melebar, lalu menyipit, seolah berharap pelayan itu bercanda. "Kau yakin?" tanyanya pelan, nyaris tak terdengar di tengah suara musik. Pelayan itu mengangguk, kepalanya tertunduk. "Kami sudah memeriksa semuanya." Tuan pesta menarik nafas panjang. Ia menoleh ke arah halaman, ke arah para tamu yang tertawa dan bercakap-cakap tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tangannya mengepal, lalu dilepaskan kembali. Ia tahu, waktu tidak berpihak kepadanya. "Berapa lama lagi pesta ini akan berlangsung?" tanyanya. Pelayan tua yang kini ikut mendekat menjawab, "Setidaknya beberapa jam, tuanku." "Beberapa jam." Kata-kata itu berputar di kepala tuan pesta seperti gema yang menakutkan. Beberapa jam tanpa anggur berarti beberapa jam rasa malu yang tak terhindarkan. Ia berjalan mondar-mandir di dapur. Para pelayan saling berpandangan. Wajah mereka tegang. Tidak ada yang berani berbicara lebih banyak. Suara musik dari luar terdengar seperti ejekan. "Bagaimana ini bisa terjadi?" gumam tuan pesta. "Kami sudah menghitung persediaan dengan cermat." Pelayan tua itu ragu sejenak, lalu berkata jujur, "Tamu datang lebih banyak dari yang diperkirakan. Semua ingin ikut bersukacita." Ironis, justru karena sukacita yang melimpah, bencana ini terjadi. Di luar, pesta masih berjalan. Para tamu mengangkat gelas, tertawa dan menikmati kebersamaan. Seorang pelayan masih membawa nampan berisi gelas-gelas, mencoba membagi sisa anggur yang ada dengan hati-hati, berharap tidak ada yang menyadari perbedaannya. Namun tidak lama lagi, semuanya akan terbongkar. Maria, yang sejak awal memperhatikan jalannya pesta, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat para pelayan yang biasanya bergerak ringan, kini berjalan lebih cepat dan lebih gelisah. Ia melihat tuan pesta yang tadinya sering tersenyum, kini berdiri kaku, pandangannya kosong sejenak. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan perlahan ke arah dapur.
Tidak ada kepanikan di wajahnya, hanya ketenangan yang penuh perhatian. Ia berhenti di dekat pintu dapur, cukup dekat untuk mendengar bisikan para pelayan. Kendi sudah habis, tidak ada lagi. Kita akan dipermalukan. Kata-kata itu jatuh satu persatu ke telinga Maria. Ia menutup matanya sejenak. Ia tahu betul apa artinya ini bagi keluarga mempelai. Ia tahu betul betapa berat rasa malu yang akan mereka tanggung. Ia melangkah masuk ke dapur. Para pelayan terkejut melihatnya. Beberapa dari mereka menunduk hormat. "Tuan pesta," kata Maria dengan suara lembut namun tegas. "Ada apa?" Tuan pesta ragu sejenak. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan mengakui kegagalannya. Tetapi mata Maria penuh empati, bukan penghakiman. Akhirnya ia menghela napas. "Anggur kami habis," katanya pelan, "dan pesta belum selesai." Maria tidak langsung menjawab. Ia mengangguk pelan, seolah sudah memahami semuanya. Matanya menelusuri ruangan, melihat kendi-kendi kosong, wajah-wajah pelayan yang tegang, dan tempayan-tempayan batu yang berdiri diam di sudut. "Terima kasih sudah jujur," katanya akhirnya. "Izinkan saya berbicara dengan putra saya." Tuan pesta memandangnya dengan bingung, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Maria sudah berbalik dan melangkah pergi. Ia kembali ke tempat Yesus duduk bersama para murid. Langkahnya tenang, tetapi hatinya penuh dengan beban keluarga mempelai itu. Ia berhenti di hadapan Yesus. "Mereka kehabisan anggur," kata Maria singkat. Yesus mengangkat pandangannya. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada kedalaman dalam sorot matanya. Ia menatap Maria sejenak, seolah membaca lebih dari sekedar kata-kata yang diucapkan. Percakapan mereka belum terjadi sepenuhnya. Kata-kata belum dilanjutkan. Namun di dapur belakang, ketegangan terus meningkat. Para pelayan kini bekerja dengan penuh kehati-hatian. Setiap gelas anggur yang dibagikan terasa seperti detik yang terus berkurang. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Seorang lelaki mengangkat gelasnya dan mengernyit. "Mengapa belum diisi lagi?" tanyanya. Seorang pelayan tersenyum kaku. "Sebentar lagi," jawabnya, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana. Tuan pesta berdiri di sudut. Tangannya gemetar. Ia membayangkan bisikan-bisikan yang akan muncul jika anggur benar-benar habis. Ia membayangkan cerita yang akan diceritakan ulang di pasar, di ladang, di setiap pertemuan keluarga. Ingatkah kau pernikahan di Kana itu? Mereka kehabisan anggur. Rasa malu itu terasa lebih pahit daripada kelelahan seharian. Namun di tengah kepanikan itu, ada satu hal yang belum disadari siapapun. 6 tempayan batu besar itu masih berdiri di sudut, kosong, menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di halaman depan, Yesus masih duduk dengan tenang. Ia belum bergerak, ia belum berkata apa-apa. Tetapi waktu terus berjalan, dan bencana itu kini berada di ambang pintu. Maria berdiri di hadapan Yesus tanpa tergesa-gesa. Suasana pesta di sekeliling mereka masih ramai, namun di antara keduanya, seolah ada ruang hening yang memisahkan mereka dari dunia sekitar. Musik terus berbunyi, tawa masih terdengar, tetapi bagi Maria, waktu terasa melambat. Mereka kehabisan anggur, ulangnya dengan suara yang lebih pelan, bukan untuk menekankan masalahnya, melainkan untuk membuka percakapan yang lebih dalam. Yesus menatap wajah ibunya. Tatapan itu bukan tatapan anak kecil yang meminta petunjuk, tetapi tatapan seorang yang memahami sepenuhnya situasi yang dihadapi. Di matanya tidak ada kepanikan, tidak pula kejutan, hanya ketenangan yang dalam, seolah segala sesuatu telah berada dalam pandangannya sejak awal. "Bu," jawab Yesus perlahan,
Apa urusanku dengan itu? Saatku belum tiba." Kata-kata itu terdengar lembut namun syarat makna. Maria tidak tersinggung, ia tidak terkejut. Ia telah mengenal suara itu sejak lama, sejak Yesus masih kecil, sejak ia pertama kali menyimpan perkara-perkara besar dalam hatinya tanpa sepenuhnya memahaminya. Ia menarik nafas pelan. Baginya, kalimat itu bukan penolakan, melainkan penegasan. Ia tahu apa arti waktu bagi putranya. Sejak awal kehidupannya, hidup Yesus selalu berjalan dalam ritme ilahi, bukan dorongan manusia. Namun Maria juga tahu satu hal lain. Ia tahu hati Yesus. Ia tahu belas kasihan yang hidup di dalamnya. Ia tahu bahwa Yesus melihat lebih jauh dari sekedar anggur yang habis. Ia melihat kehormatan keluarga, air mata yang akan jatuh, dan sukacita yang akan berubah menjadi malu. Maria tidak membantah, ia tidak memaksa, ia juga tidak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya memandang Yesus dengan tatapan seorang ibu yang percaya sepenuhnya, bukan pada kemampuannya sendiri, melainkan pada kehendak Allah yang bekerja melaluinya. "Yesus," katanya pelan, hampir seperti bisikan doa, "aku tahu." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tidak ada permohonan eksplisit, tidak ada tuntutan, hanya kepercayaan yang tenang, seperti seseorang yang menaruh segala beban di tangan yang tepat. Yesus menatap Maria lebih lama. Wajahnya tetap tenang, namun ada sesuatu yang bergerak di kedalaman hatinya. Ia memandang sekeliling, para tamu yang tertawa, para pelayan yang bekerja dengan cemas, tuan pesta yang berusaha menutupi kepanikan. Ia melihat manusia dalam segala keterbatasannya, dan ia mengasihi mereka. Maria berbalik sebelum percakapan itu berlanjut lebih jauh. Ia tidak menunggu jawaban. Ia tidak menunggu penjelasan. Ia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Langkahnya membawanya kembali ke arah dapur. Para pelayan memandangnya dengan penuh harap, seolah Maria membawa kabar baik atau solusi yang belum mereka lihat. Maria berhenti di tengah dapur dan mengumpulkan perhatian mereka. Nada suaranya tidak keras, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. "Apapun yang ia katakan kepadamu, lakukanlah." Kalimat itu sederhana. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada janji hasil, hanya ketaatan. Para pelayan saling berpandangan. Beberapa tampak bingung, beberapa ragu, tetapi di mata Maria tidak ada keraguan. Kepercayaannya menular, bahkan tanpa kata-kata tambahan. Salah seorang pelayan muda ingin bertanya, tetapi pelayan tua menahannya dengan isyarat. Mereka telah kehabisan pilihan, dan entah mengapa, kata-kata Maria terdengar seperti satu-satunya pegangan. Maria melangkah mundur, kembali ke tempat duduknya. Ia duduk dengan tenang, tangannya terlipat di pangkuannya. Wajahnya damai, meski ia tahu apa yang dipertaruhkan. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yesus. Ia tidak tahu bagaimana semuanya akan terjadi, tetapi ia tahu kepada siapa ia mempercayakan keadaan itu. Yesus masih duduk beberapa langkah dari para muridnya. Mereka memperhatikan percakapan itu dengan penuh perhatian. Andreas mencondongkan tubuhnya sedikit. Yohanes menatap Yesus dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Mereka semua tahu ini bukan percakapan biasa antara ibu dan anak. Yesus berdiri. Gerakannya tidak tergesa-gesa, tidak ada sorak-sorai, tidak ada isyarat dramatis. Ia hanya berdiri dan melangkah menuju dapur, seolah hendak melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Para murid mengikutinya, meski dengan jarak. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka tahu satu hal, setiap langkah Yesus selalu membawa makna. Di dapur, suasana tegang seketika hening ketika Yesus masuk. Para pelayan berhenti sejenak dari pekerjaan mereka. Tuan pesta menoleh dengan wajah penuh kebingungan. Yesus memandang sekeliling dapur. Pandangannya jatuh pada 6 tempayan batu besar yang berdiri di sudut. Tempayan-tempayan itu tidak pernah dipakai hari itu. Mereka hanya ada di sana, seperti benda mati yang terlupakan.
Yesus melangkah mendekati tempayan-tempayan itu. Ia meletakkan tangannya di salah satu permukaannya yang dingin. Batu itu kasar, tak bernyawa, tidak ada yang istimewa darinya. "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air," kata Yesus. Suaranya tenang, tidak meninggi, tidak memerintah dengan keras, namun kata-kata itu bergema di ruangan kecil itu. Para pelayan terdiam. Air di tengah krisis anggur. Beberapa dari mereka saling berpandangan dengan ragu. Mereka tahu tempayan-tempayan itu besar. Mengisinya hingga penuh akan memakan waktu dan tenaga. Pelayan tua itu melangkah maju. Ia memandang Yesus sejenak lalu mengangguk. Ia teringat kata-kata Maria, "Apapun yang ia katakan kepadamu, lakukanlah." "Baik," katanya singkat. Para pelayan mulai bergerak. Kendi-kendi air diangkat. Mereka berjalan ke sumur, menarik air, lalu menuangkannya ke dalam tempayan satu persatu. Air mengalir, suaranya menggema di dalam batu. Yesus berdiri tidak jauh dari mereka. Ia tidak menyentuh air itu. Ia tidak mengangkat tangan. Ia hanya memperhatikan. Para murid berdiri di belakang. Hati mereka berdebar. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka merasakan sesuatu yang besar sedang berlangsung. Sementara itu, Maria duduk di tempatnya. Matanya tertuju ke arah dapur. Ia tidak melihat detailnya, tetapi ia tahu putranya sedang bekerja, bukan menurut kehendak manusia, melainkan menurut kehendak Bapa. Tempayan pertama terisi, lalu yang kedua, yang ketiga, hingga akhirnya keenam tempayan terisi penuh, bahkan sampai ke bibirnya. Para pelayan berhenti, nafas mereka tersengal. Mereka menatap Yesus, menunggu perintah selanjutnya. Yesus menatap air yang tenang di dalam tempayan-tempayan itu. Tidak ada perubahan yang terlihat. Air tetap air, bening, biasa. Namun ketenangan itu bukan akhir dari cerita. Justru di sanalah awal dari sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Dan pesta di Kana yang nyaris tenggelam dalam rasa malu, kini berdiri di ambang kemuliaan yang belum terbayangkan oleh siapapun. Enam tempayan batu itu kini berdiri penuh. Airnya tenang, memantulkan cahaya lampu minyak yang tergantung di dapur. Tidak ada perubahan warna, tidak ada aroma baru, tidak ada tanda apapun yang menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Hanya air biasa yang ditimba dari sumur desa Kana beberapa saat sebelumnya. Para pelayan berdiri mengelilingi tempayan-tempayan itu dengan napas masih tersengal. Lengan mereka pegal. Pakaian mereka basah oleh cipratan air. Wajah-wajah mereka menunjukkan kelelahan, kebingungan, dan harapan yang bercampur menjadi satu. Mereka menatap Yesus. Sunyi menyelimuti dapur itu sejenak. Suara musik dari halaman depan masih terdengar, namun terasa jauh. Seolah-olah dapur kecil itu kini terpisah dari dunia luar, menjadi ruang di mana sesuatu yang menentukan akan terjadi. Yesus memandang keenam tempayan itu satu persatu. Tatapannya tidak tergesa-gesa. Ia tidak tampak terburu-buru, seolah waktu tidak menjadi tekanan baginya. Ketika pandangannya kembali kepada para pelayan, suaranya terdengar kembali, tetap tenang, tetap sederhana. "Sekarang," katanya, "cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Kalimat itu jatuh seperti beban berat ke hati para pelayan. Cedok, bawalah dari tempayan yang berisi air. Seorang pelayan muda menelan ludah. Tangannya refleks menggenggam gagang sendok besar yang biasa dipakai untuk menuang minuman. Ia menoleh ke pelayan tua, mencari kepastian atau mungkin penolakan. Tetapi pelayan tua itu hanya memejamkan mata sejenak lalu mengangguk pelan. Ia teringat lagi kata-kata Maria, "Apapun yang ia katakan kepadamu,
"Lakukanlah, lakukan," bisik pelayan tua itu. Pelayan muda itu melangkah maju dengan hati yang berdebar. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai dapur berubah menjadi pasir yang menahan kakinya. Ia berdiri di depan tempayan pertama, memandang permukaan air yang tenang. Ini tidak masuk akal, pikirnya. Jika ini hanya air, ia akan menjadi bahan tertawaan. Lebih buruk lagi, ia bisa dimarahi atau diusir dari pekerjaannya. Namun di sisi lain, apalagi yang bisa mereka lakukan? Anggur telah habis. Kehormatan tuan pesta hampir runtuh. Dengan tangan gemetar, ia mencelupkan sendok besar itu ke dalam tempayan. Air itu terasa dingin. Beratnya sama seperti air biasa. Tidak ada sensasi aneh. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Ia mengangkat sendok itu perlahan. Cairan bening menetes dari ujungnya. Beberapa pelayan memalingkan wajah mereka, seolah tidak sanggup melihat hasilnya. Yang lain menatap dengan mata terbuka lebar, menunggu sesuatu, apapun yang bisa mengubah keadaan ini. Pelayan muda itu menuangkan isi sendok ke dalam sebuah cawan kecil. Cairan itu tampak berbeda. Ia berhenti bernapas sejenak. Warna cairan itu tidak lagi bening. Ia berkilau kemerahan, memantulkan cahaya minyak lampu dengan warna yang hangat dan dalam. Aromanya naik perlahan, lembut namun jelas. Aroma anggur. Tangannya bergetar lebih kuat sekarang. Ia mengangkat cawan itu ke dekat hidungnya. Ia mencium baunya, memastikan dirinya tidak salah. Tidak, ini bukan air. Ini anggur. Pelayan tua melangkah mendekat. Matanya menyipit, lalu melebar. Ia meraih cawan itu, mencium aromanya, bahkan menyentuhkan sedikit ke bibirnya. Ia tidak meneguknya, hanya merasakannya. Ini, napasnya tertahan. Anggur. Bisikan itu menyebar di dapur seperti gelombang kecil. Para pelayan lain mendekat, satu persatu. Mereka melihat ke dalam tempayan, melihat cairan kemerahan yang kini mengisi sendok demi sendok yang dicelupkan. Air itu telah berubah. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara guntur. Perubahan itu terjadi dalam keheningan, tanpa saksi kecuali mereka yang taat melakukan perintah yang tampak aneh itu. Yesus berdiri di tidak jauh dari mereka. Wajahnya tetap tenang, seolah hal ini bukan kejutan baginya. Ia tidak berkata apa-apa, tidak menunjuk pada perubahan itu, tidak menuntut perhatian. Pelayan muda itu menggenggam cawan dengan kedua tangannya. Jantungnya berdegup kencang. "Aku harus membawanya kepada pemimpin pesta," katanya dengan suara nyaris berbisik, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Ia melangkah keluar dari dapur, menuju halaman tempat pesta berlangsung. Setiap langkah kini terasa berbeda. Bukan lagi berat oleh ketakutan, tetapi dipenuhi oleh ketegangan yang penuh harap. Di halaman, tawa masih terdengar, musik masih mengalun. Pemimpin pesta berdiri di tengah kerumunan, mengawasi jalannya acara dengan wajah yang masih menyimpan kecemasan. Pelayan itu mendekat, menunduk hormat, dan menyodorkan cawan itu. "Silakan tuanku," katanya pelan. Pemimpin pesta menerima cawan itu tanpa banyak berpikir. Ia mengira ini hanya pengisian biasa. Ia mengangkat cawan itu, menyisap sedikit, lalu berhenti. Alisnya berkerut. Ia menyisap lagi, kali ini lebih lama. Matanya terbuka lebar. Ia menatap cawan itu seolah tidak percaya, lalu menoleh ke arah pelayan dengan wajah penuh keterkejutan. "Dari mana ini?" tanyanya. Pelayan itu menunduk, tidak berani menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa air dari tempayan batu kini menjadi anggur? Pemimpin pesta tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan memanggil mempelai laki-laki dengan suara lantang. "Mari ke sini," katanya. Mempelai itu mendekat,
masih tersenyum, belum menyadari apa yang akan dikatakan kepadanya. Pemimpin pesta menepuk bahunya, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar beberapa tamu di sekitarnya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wajah mempelai itu menunjukkan kebingungan yang jujur. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh pemimpin pesta. Namun sebelum ia sempat bertanya, senyum mulai mengembang di wajahnya, disusul tawa lega. Ia mengangguk, menerima pujian itu meski tidak sepenuhnya mengerti. Tawa dan sorak-sorai kembali memenuhi halaman. Gelas-gelas diangkat, anggur kembali mengalir, kali ini dengan kualitas yang bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Di dapur, para pelayan berdiri terdiam, masih mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka menatap tempayan-tempayan batu yang kini penuh dengan anggur terbaik. Benda-benda yang biasa, yang selama ini hanya dipakai untuk pembasuhan, kini menjadi wadah bagi kelimpahan yang tak terduga. Yesus menatap mereka satu persatu. Tatapannya lembut, seolah menguatkan hati mereka yang masih gemetar. Tidak ada kata pujian, tidak ada penjelasan panjang, namun kehadirannya sendiri sudah cukup. Maria dari kejauhan melihat perubahan suasana pesta. Ia melihat wajah tuan pesta yang kembali cerah. Ia melihat para tamu tertawa lebih lepas. Ia tidak melihat tempayan-tempayan itu, tidak menyentuh anggur itu. Tetapi ia tahu. Ia menundukkan kepala sejenak. Hatinya penuh syukur. Bukan hanya karena pesta itu terselamatkan, tetapi karena ia tahu sesuatu yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Para murid berdiri agak jauh dari dapur. Mereka melihat pelayan keluar dengan wajah pucat, lalu kembali dengan mata berbinar. Mereka melihat pemimpin pesta terkejut dan memuji. Mereka tidak melihat perubahan itu terjadi, tetapi mereka melihat dampaknya. Dan di hati mereka, sebuah benih iman mulai bertumbuh, perlahan namun pasti. Pesta di Kana kini tidak lagi berada di ambang kehancuran. Sukacita yang hampir padam kini menyala lebih terang daripada sebelumnya. Dan semua itu dimulai dari sebuah perintah yang terdengar aneh dan ketaatan sederhana untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun di halaman pesta yang benar-benar menyadari apa yang baru saja terjadi. Tawa kembali pecah, musik dimainkan dengan semangat baru, dan para tamu menikmati anggur yang kini terasa lebih kaya, lebih dalam, lebih hidup. Mereka hanya tahu satu hal, pesta yang sempat terasa melemah kini kembali menyala dengan sukacita yang berlipat ganda. Namun, di dapur belakang, suasana berbeda sama sekali. Para pelayan masih berdiri terpaku di tempat mereka masing-masing. 6 tempayan batu itu kini bukan lagi sekadar wadah air pembasuhan. Mereka penuh dengan anggur berwarna merah tua, berkilau lembut di bawah cahaya minyak limpu. Aroma anggur memenuhi ruangan, mengalahkan bau air dan keringat yang sebelumnya mendominasi. Pelayan muda yang pertama kali menceduk air tadi menatap tangannya sendiri, seolah-olah tangannya itu telah melakukan sesuatu yang mustahil. Ia membuka dan menutup jari-jarinya perlahan, mencoba memahami bahwa yang terjadi bukanlah mimpi. "Aku menceduk air," gumamnya pelan. "Aku tahu itu air." Pelayan tua mengangguk, wajahnya serius, matanya berkaca-kaca. "Aku juga melihatnya. Kita semua melihatnya." Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang berani menertawakannya. Mukjizat itu terlalu sunyi, terlalu dalam untuk dirayakan dengan suara keras. Ia menuntut keheningan dan perenungan. Beberapa pelayan duduk di bangku kayu, lutut mereka terasa lemas. Yang lain berdiri sambil memegang pinggiran tempayan, merasakan dinginnya batu yang kini menyimpan anggur terbaik.
batu yang sama, wadah yang sama, namun isinya telah berubah sepenuhnya. Yesus masih berdiri di sudut dapur. Ia tidak menjadi pusat perhatian, seolah-olah peristiwa besar itu bukan tentang dirinya. Tatapannya menyapu wajah para pelayan satu persatu. Ia melihat ketercekitan, ketakutan, dan kekaguman yang bercampur dalam diri mereka. Ia tidak berkata, "Lihat apa yang aku lakukan." Ia tidak berkata, "Aku berkuasa." Ia hanya hadir. Dan justru kehadiran itulah yang membuat hati mereka bergetar. Pelayan tua memberanikan diri melangkah mendekat. Suaranya bergetar saat ia berbicara. "Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi?" Yesus memandangnya dengan lembut. Tidak ada jawaban panjang, tidak ada penjelasan teologis. Ia hanya berkata, "Teruskan tugasmu." Kalimat itu sederhana, hampir mengecewakan bagi mereka yang ingin memahami lebih jauh. Namun justru disitulah maknanya. Mujizat itu bukan untuk menghentikan kehidupan, melainkan untuk memulihkannya agar dapat berjalan kembali. Para pelayan kembali bekerja. Mereka mengisi cawan-cawan dengan anggur dari tempayan-tempayan itu. Setiap kali sendok dicelupkan, cairan merah itu terangkat dengan kilau yang sama. Tidak berkurang, tidak berubah kualitasnya. Seolah-olah kelimpahan itu tidak mengenal batas. Di halaman, pemimpin pesta masih berbincang dengan mempelai laki-laki. Ia menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa. "Aku tidak mengerti bagaimana kau melakukannya," katanya, "tetapi ini anggur terbaik yang pernah kuminum." Mempelai itu hanya tersenyum, mengangguk dan menerima pujian itu dengan rasa syukur yang besar. Ia tidak tahu dari mana anggur itu berasal. Ia tidak tahu betapa dekatnya ia dengan rasa malu beberapa saat sebelumnya. Ia hanya tahu satu hal, pestanya diselamatkan. Para tamu menikmati anggur itu tanpa curiga. Mereka menyesapnya, saling memuji rasanya dan mengangkat gelas dengan sukacita. Bagi mereka ini hanyalah bagian dari pesta. Bagi mereka tidak ada mujizat, hanya keberuntungan tuan rumah yang tampaknya menyimpan anggur terbaik hingga akhir. Namun para murid melihat sesuatu yang berbeda. Mereka berdiri agak terpisah, memerhatikan pergerakan pelayan dari dapur ke halaman. Mereka melihat wajah-wajah yang berubah, dari tegang menjadi lega, dari pucat menjadi bersinar. Mereka melihat Yesus berjalan kembali ke tempat duduknya seolah tidak terjadi apa-apa. Yohanes menatap tempayan-tempayan itu dari kejauhan. Ia tidak melihat perubahan itu terjadi, tetapi ia tahu sesuatu yang besar baru saja terjadi. Hatinya berdebar, bukan karena kegembiraan pesta, tetapi karena kesadaran yang mulai tumbuh. Andreas berbisik, "Air menjadi anggur." Petrus tidak langsung menjawab. Ia menatap Yesus dengan alis berkerut. Ia pernah melihat gurunya mengajar dengan kuasa. Ia pernah mendengar kata-katanya mengguncang hati. Tetapi ini berbeda. Ini bukan kata-kata, ini bukan pengajaran. Ini adalah kuasa yang bekerja dalam keheningan. Yesus duduk kembali di antara mereka. Ia menerima cawan anggur yang diberikan seorang pelayan. Ia mengangkatnya, memandang cairan itu sejenak, lalu menyesapnya perlahan. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Tidak ada senyum puas. Ia hanya hadir sepenuhnya dalam momen itu. Maria memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat pelayan keluar masuk dengan langkah yang kini ringan. Ia melihat wajah-wajah tamu yang kembali berseri. Ia tidak mendekati tempayan-tempayan itu. Ia tidak menanyakan apa yang Yesus lakukan. Ia hanya menyimpan semuanya di dalam hatinya. Ia tahu, mujizat ini bukan tentang air atau anggur. Ia tahu ini bukan sekadar menyelamatkan sebuah pesta. Ia tahu ini adalah tanda. Tanda pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar, meski belum semua orang menyadarinya. Di dapur, pelayan muda kembali berdiri di dekat tempayan yang pertama. Ia mencelupkan sendok sekali lagi, hanya untuk memastikan. Anggur itu tetap sama, kaya, penuh, tidak habis.
Air yang sederhana, yang biasa, telah berubah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Dan perubahan itu terjadi bukan karena usaha manusia, bukan karena perhitungan yang matang, tetapi karena ketaatan sederhana pada sebuah perintah. Pelayan itu menutup matanya sejenak. Dalam hatinya ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia akan kembali ke sumur, kembali mengangkat kendi, kembali melayani pesta-pesta lain. Tetapi apa yang ia lihat hari itu akan tinggal di dalam dirinya selamanya. Mujizat itu tersembunyi dari banyak orang, tetapi nyata bagi mereka yang taat. Tidak semua orang melihatnya, tidak semua orang memahaminya, namun kuasanya nyata, diam, dalam, dan mengubah arah segalanya. Pesta di Kana terus berlanjut hingga malam menjelang. Lampu-lampu minyak menyala lebih terang, tawa semakin lepas. Tidak ada yang berbicara tentang krisis yang nyaris terjadi. Namun di balik semua itu, sebuah kemuliaan telah dinyatakan, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan perubahan yang sunyi namun sempurna. Dan ini baru permulaan. Sore mulai bergeser menuju senja, dan cahaya matahari yang tadinya tajam kini melunak, menyentuh halaman pesta dengan warna keemasan. Lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu, menggantikan sinar siang yang perlahan menghilang. Suasana pesta justru semakin hidup, seolah energi baru mengalir di antara para tamu. Pemimpin pesta berjalan di tengah kerumunan dengan langkah ringan. Wajahnya kini jauh berbeda dari beberapa waktu lalu. Kerut kecemasan yang sempat muncul telah lenyap, digantikan oleh senyum puas dan tawa lepas. Setiap kali ia menerima cawan anggur dari seorang pelayan, ia mengangguk kecil, seolah mengakui kualitas minuman yang terus mengalir tanpa henti. Ia berhenti sejenak, mengangkat cawannya ke arah cahaya lampu minyak, memperhatikan warna anggur yang dalam dan jernih. Ia menyesapnya sekali lagi, pelan, menikmati rasanya yang penuh. Tidak pahit, tidak encer, justru seimbang dan kaya. Jauh lebih baik dari anggur yang disajikan di awal pesta. Luar biasa, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah pemelai laki-laki yang sedang dikelilingi oleh kerabat dan sahabat. Dengan langkah mantap, pemimpin pesta mendekat dan kembali menepuk bahunya. Kali ini lebih hangat. "Engkau benar-benar tahu bagaimana menghormati tamu-tamumu," katanya dengan suara lantang. Cukup keras untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Banyak orang menyajikan anggur terbaik di awal, lalu menyimpan yang biasa-biasa saja untuk kemudian. Tetapi engkau melakukan yang sebaliknya. Beberapa tamu tertawa dan mengangguk setuju. Mereka mengangkat gelas mereka, menyetujui pujian itu dengan seruan kecil. Pemelai laki-laki tampak sedikit kikuk, tetapi ia tersenyum lebar. Ia tidak mengoreksi pemimpin pesta. Ia juga tidak bertanya lebih jauh. Dalam budaya mereka, menerima pujian adalah bagian dari kehormatan. Dan hari ini, ia tidak ingin merusak sukacita dengan kebingungan. "Terima kasih," jawabnya akhirnya. Suaranya tulus meski ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Pemimpin pesta melanjutkan langkahnya, masih menggelengkan kepala dengan kagum. Di dalam benaknya, peristiwa ini hanyalah contoh dari pengaturan yang baik, dari perencanaan yang mungkin tersembunyi atau mungkin keberuntungan yang tidak terduga. Ia tidak mencurigai apapun yang lebih dari itu. Di antara para tamu, bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. "Anggurnya lebih baik sekarang. Aku belum pernah mencicipi yang seperti ini. Mungkin keluarga mempelai menyimpannya khusus." Tidak ada yang bertanya dari mana anggur itu berasal. Tidak ada yang mencari tahu bagaimana persediaan yang hampir habis bisa kembali melimpah. Bagi mereka, yang penting adalah sukacita itu nyata dan pesta berjalan dengan sempurna. Namun, di dapur belakang, para pelayan tahu kebenaran yang berbeda.
Setiap kali mereka menuangkan anggur dari tempayan batu ke dalam cawan-cawan, mereka melakukannya dengan perasaan campur aduk antara takjub dan hormat. Tidak ada rasa takut lagi, tetapi ada kesadaran mendalam bahwa mereka sedang menyentuh sesuatu yang kudus, meski wujudnya begitu sederhana. Pelayan tua berdiri sejenak, mengamati aliran anggur yang tidak berkurang. Ia mengingat kembali hari-hari hidupnya, pesta demi pesta, tuan demi tuan. Ia telah melihat banyak kegembiraan dan banyak rasa malu, tetapi ia belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Tidak ada yang tahu, katanya lirih kepada pelayan muda di sampingnya. Pelayan muda mengangguk, hanya kita. Kata-kata itu membawa beban sendiri. Menjadi saksi sesuatu yang besar, tetapi tidak diminta untuk bersuara tentangnya. Mujizat itu seolah memilih untuk tetap tersembunyi, hanya dikenal oleh mereka yang cukup dekat dan cukup taat untuk melihatnya. Para murid kembali duduk di antara para tamu, namun hati mereka tidak sepenuhnya berada di sana. Mereka mendengar pujian pemimpin pesta, mereka melihat bagaimana semua kehormatan secara alami jatuh kepada mempelai laki-laki, dan mereka memahami ironi yang dalam. Yang menerima pujian tidak tahu, yang melakukan tidak disebut. Yesus duduk dengan tenang, seolah sama sekali tidak terganggu oleh hal itu. Ia tidak mengkoreksi pemimpin pesta. Ia tidak mengungkapkan apa yang telah terjadi. Ia tidak mencari pengakuan. Keheningannya bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena ia tahu kemuliaan sejati tidak membutuhkan sorotan manusia. Petrus menatap gurunya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam dunia yang ia kenal, setiap perbuatan besar seharusnya dirayakan, diumumkan, dan diingat. Tetapi Yesus tampaknya tidak hidup dalam aturan itu. "Guru," bisik Petrus pelan, "mereka memuji orang yang salah." Yesus menoleh kepadanya, tersenyum tipis. "Apakah itu mengganggumu?" Petrus terdiam sejenak. Ia memikirkan pertanyaan itu. "Sedikit," jawabnya jujur. Yesus mengangguk pelan. "Waktunya akan tiba," katanya singkat. Jawaban itu tidak menjelaskan banyak, tetapi cukup untuk membuat Petrus terdiam. Ia mulai memahami bahwa perjalanan bersama Yesus bukanlah perjalanan menuju pujian manusia, melainkan menuju sesuatu yang lebih dalam dan lebih kekal. Maria memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat pemimpin pesta memuji mempelai. Ia melihat para tamu bersukacita tanpa tahu apa yang hampir terjadi. Ia melihat Yesus duduk dengan tenang, tidak terganggu oleh ketidaktahuan orang banyak. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, syukur, kekaguman, dan kesadaran yang semakin dalam tentang jalan yang akan ditempuh putranya. Jalan yang penuh kuasa, tetapi juga penuh keheningan. Jalan yang memberi, tetapi tidak menuntut pengakuan. Malam semakin larut. Pesta terus berlangsung dengan sukacita yang tidak berkurang. Tidak ada tanda-tanda kekurangan, tidak ada kegelisahan. Yang tersisa hanyalah tawa, musik, dan anggur terbaik yang terus mengalir. Pemimpin pesta kembali berkeliling, memastikan semuanya berjalan lancar. Setiap kali ia melewati para pelayan, ia mengangguk puas, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka menyimpan rahasia terbesar malam itu. Di balik semua pujian yang terdengar, ada kebenaran yang tersembunyi. Kehormatan sejati bukan pada siapa yang dipuji, tetapi pada siapa yang membawa pemulihan tanpa mencari sorotan. Dan di tengah pesta yang kembali utuh itu, kemuliaan telah bekerja. Diam, rendah hati, dan tidak terdeteksi oleh sebagian besar orang. Namun bagi para murid, bagi para pelayan, dan bagi Maria, satu hal menjadi semakin jelas. Kuasa yang mereka saksikan hari itu bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda. Dan tanda itu belum selesai berbicara. Malam telah turun sepenuhnya di desa Kana. Langit gelap membentang luas, dihiasi bintang-bintang yang berkelip tenang,
seolah ikut menyaksikan sukacita yang masih berlangsung di bawahnya. Lampu-lampu minyak menyala di sepanjang halaman, cahayanya bergetar lembut tertiup angin malam. Musik masih dimainkan, namun kini nadanya lebih pelan, lebih hangat, seperti nyanyian yang mengantar hati menuju keheningan. Para tamu mulai duduk lebih dekat satu sama lain. Tawa tidak lagi meledak-ledak, melainkan mengalir pelan, bercampur dengan cerita-cerita dan doa-doa untuk masa depan pasangan muda itu. Anggur masih dibagikan, dan setiap tegukan seolah membawa kehangatan yang bukan hanya berasal dari minuman, tetapi dari rasa syukur yang meresap ke dalam jiwa. Di tengah semua itu, Yesus duduk bersama para murid-Nya. Wajahnya diterangi cahaya lampu minyak, menampilkan ketenangan yang dalam. Tidak ada tanda kelelahan, tidak pula kesan bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang mengubah jalannya pesta. Ia hadir sepenuhnya, seolah semua yang terjadi adalah bagian alami dari kehidupan. Namun, di hati para murid, badai kecil sedang bergolak. Yohanes memandang gurunya dengan mata yang penuh perenungan. Ia mengingat air yang menjadi anggur. Ia mengingat ketaatan para pelayan dan bagaimana semuanya terjadi tanpa suara, tanpa pengumuman. Ia mulai memahami bahwa kuasa yang ia lihat hari itu bukanlah kuasa yang mencari panggung. Ini adalah kemuliaan yang memilih untuk tersembunyi. Petrus duduk dengan tangan terlipat. Pandangannya sesekali terarah ke arah dapur, lalu kembali ke Yesus. Ia adalah orang yang terbiasa berpikir secara langsung dan keras. Tetapi peristiwa hari itu memaksanya untuk berpikir ulang. Jika guru mereka memiliki kuasa sebesar itu, mengapa ia tidak menunjukkannya kepada semua orang? Mengapa ia membiarkan pujian jatuh ke tangan orang lain? Guru, akhirnya Petrus berkata, suaranya lebih pelan dari biasanya. Mengapa engkau melakukan ini dengan cara seperti ini? Yesus menoleh kepadanya. Tatapannya tidak menegur, tidak pula menghakimi. Cara yang bagaimana? Tanpa semua orang tahu, jawab Petrus jujur. Tanpa ada yang memuliakan engkau. Yesus tersenyum tipis. Apakah engkau berpikir kemuliaan selalu harus dicari? Pertanyaan itu menggantung di udara. Para murid lain ikut mendengarkan. Hati mereka terbuka, meski mereka belum sepenuhnya mengerti. Bapakku, lanjut Yesus, tidak bekerja untuk mendapat pujian manusia. Ia bekerja untuk menyelamatkan. Kata-kata itu sederhana, tetapi menembus ke dalam hati mereka. Untuk pertama kalinya, mereka mulai melihat bahwa kuasa yang ada pada Yesus bukanlah kuasa yang memaksa pengakuan, melainkan kuasa yang mengundang iman. Di sudut lain halaman, Maria duduk dengan tenang. Pesta hampir mencapai akhirnya. Para tamu mulai berpamitan satu persatu. Keluarga mempelai menyambut mereka dengan wajah penuh syukur. Tidak ada seorang pun yang tahu betapa dekatnya hari itu dengan kehancuran. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa sukacita mereka hampir padam. Namun Maria tahu, dan hatinya penuh. Ia memandang Yesus dari kejauhan, mengingat kembali hari-hari awal kehidupannya, malaikat yang datang, janji yang diucapkan, dan perkara-perkara yang disimpannya dalam hati selama bertahun-tahun. Malam ini, ia melihat janji itu mulai menyingkapkan dirinya, bukan dengan kilat dan guntur, tetapi dengan anggur terbaik di sebuah pesta desa kecil. Ia menghela nafas pelan. Ia tahu, jalan yang akan ditempuh putranya tidak akan selalu sehangat pesta ini. Akan ada hari-hari penolakan, hari-hari kesalahpahaman, dan hari-hari penderitaan. Namun malam ini menjadi penanda, kuasa Allah telah dinyatakan, dan perjalanan itu sungguh telah dimulai. Para pelayan mulai merapikan dapur. Tempayan-tempayan batu itu kini hampir kosong, tetapi bukan karena kekurangan, melainkan karena anggurnya telah dibagikan dengan murah hati. Mereka menatap tempayan-tempayan itu untuk terakhir kalinya malam itu. Tidak ada tanda istimewa pada batu-batu itu.
Mereka tetap sama seperti sebelumnya. Namun bagi para pelayan, batu-batu itu tidak akan pernah terlihat sama lagi. Salah seorang pelayan muda berhenti sejenak sebelum keluar. Ia memandang ke arah halaman, melihat Yesus yang sedang berbicara dengan murid-muridnya. Ia tidak berani mendekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia telah melihat kemuliaan dengan caranya sendiri. Bukan kemuliaan yang berteriak, bukan kemuliaan yang memaksa, tetapi kemuliaan yang mengubah. Pesta akhirnya usai. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Musik berhenti. Desa Kana kembali sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun keheningan itu berbeda dari pagi hari. Ada damai yang tertinggal, seperti embun yang menempel di daun setelah malam panjang. Yesus dan para murid bersiap untuk pergi. Mereka tidak membawa apa-apa selain apa yang telah mereka bawa saat datang. Tidak ada anggur yang dibawa pulang, tidak ada tanda yang ditinggalkan. Namun di hati mereka, sesuatu telah berubah. Yohanes berjalan sedikit di belakang. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah pesta, lalu ke arah langit yang penuh bintang. Ia mulai memahami bahwa tanda yang ia saksikan hari itu bukan sekadar mukjizat. Itu adalah pernyataan. Yesus telah menyatakan kemuliaannya bukan kepada orang banyak, tetapi kepada mereka yang mau melihat. Dan sebagai respons, iman mulai bertumbuh di hati para murid. Mereka belum memahami semuanya. Mereka belum tahu kemana jalan ini akan membawa mereka, tetapi mereka tahu satu hal dengan pasti. Guru yang mereka ikuti bukanlah guru biasa. Ia membawa kehidupan, kelimpahan, dan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan manusia. Langkah mereka meninggalkan desa Kana perlahan menghilang di jalan malam. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada perpisahan besar. Namun sejak malam itu, dunia tidak lagi sama. Karena di sebuah desa kecil, pada sebuah pesta sederhana, kemuliaan telah dinyatakan untuk pertama kalinya. Dan iman telah menemukan awalnya. Bukan di istana, bukan di bait yang megah, melainkan di antara kendi air, tempayan batu, dan ketaatan yang sederhana. Dan dari sanalah perjalanan besar itu akan terus berlanjut, membawa terang ke tempat-tempat yang paling tak terduga, satu hati demi satu hati.